Belum apa-apa udah dikasih clue-nya banyak banget ini sektor perbankan, sektor teknologi gitu ya. Saya juga pengen nanya nih terkait dengan sektor teknologi. Tapi sebelum kita ke sana, Bro Bernard, saya mau menyampaikan untuk para cuan troopers kita, ya jangan lupa, ini kan diskusi kita hangat banget ya malam hari ini. Jangan lupa untuk para cuan troopers, untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, jangan lupa di tag ke Sukor Sekuritas, di tag ke saya, di tag ke Bro Bernard juga. Karena tentunya pada malam hari ini kita akan bagi-bagi. Nah, itu dia. Baru saya mau bilang. Ada satu komoditas lagi. Tadi Bro Bernard ngomongin komoditas, yaitu komoditas yang paling hot di bulan ini, itu baru aja dipegang oleh Bro Bernard. Ya, yang banyak dikecari oleh cuan troopers adalah buku Merdeka Finansial melalui investasi saham. Yang karang Yes. siapa? Yang karang Bro Bernard langsung gitu ya. Nah, kita bisa bagi-bagikan buku ini tentunya ya untuk para cuan troopers yang beruntung pada malam hari ini yang sudah screenshot Instagram live kita, kemudian di tag ke Sukor Sekuritas tentunya, di tag ke saya dan juga di tag ke Bro Bernard ya. Kita akan pilih nanti cuan troopers mana yang beruntung untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial ini. Karena saya cari di beberapa Gramedia dan juga saya lihat testimoni dari beberapa rekan-rekan cuan troopers kita katanya udah kehabisan nih Bro Bernard nih. Yes, Untuk that's buku. why ini bukunya adalah Uh, yang saya tanda tangan, plus ini menjadi bekal teman-teman menghadapi 20-an Mei nanti. Untuk strategi buy on demand, nah, di sini ada berbagai strategi dan hanya 100 halaman, sehingga teman-teman bisa ngabisin ini cuma dalam satu hari saja menurut saya. Jadi teman-teman udah punya bekal. Wah, saya harus bisa mulai cicil saat ini nih. Di kala seperti ini, iya. apa yang perlu dilihat semua ada di buku ini. Begitu, bro. Dan isi bukunya itu sangat-sangat relevan ya para cuan troopers tentunya untuk bertransaksi di pergerakan indeks harga saham gabungan yang saat ini dibilang itu kayak gimana ya kan ada yang bilang bearish market, bullish market, kemudian ada kangaroo market. Nah, buku ini tuh sebenarnya relevan untuk any kind of market gitu ya. Jadi harus punya dan semoga beruntung nih untuk para cuan troopers mendapatkan buku dari Bro Bernard pada malam hari ini. Nah, untuk cuan troopers yang ingin bertanya jangan lupa masukin pertanyaannya di kolom pertanyaan gitu ya. Karena kalau dimasukin di kolom komentar ini pasti banyak banget gitu ya, agak susah untuk kita sortir. Masukin aja langsung di kolom pertanyaan nanti bakal langsung kita up pertanyaannya langsung dijawab oleh Bro Bernard gitu. Nah, Ya. Bro Bernard, ini kita lanjutin lagi ya diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan sektor perbankan dan juga sektor teknologi. Saya mulai dari yang Komoditas perbankan jangan dulu nih. lupa ada 3. Ada tiga. Iya, ada komoditas juga. Kita mulai dari banking, teknologi, dan juga yang terakhir nanti komoditas. Ini kebetulan ada pertanyaan dari cuan troopers kita Yantikom, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI. Itu buy-nya strateginya seperti apa? Di level-level berapa yang perlu sebenarnya diperhatikan oleh para cuan troopers untuk mengkoleksi nih? Karena kan tadi Bro Bernard bilang yang paling pertama rebound ini pasti akan big banks kita ya, blue chip kita. Nah, ini rekomendasinya seperti apa nih Bro Bernard? Oke, yang pertama untuk BCA. BCA ini kita lihat udah menguji support kuatnya di MA 200 di kisaran area 7.300 sampai 7.250 kita bisa cicil tahap pertama 72 sampai 73 is a good price. Tapi sekali lagi lakukan beli cicil karena takutnya ada potensi penurunan selanjutnya. Untuk support selanjutnya yang bisa diperhatikan adalah di kisaran area 7.000 sampai 7.100. Jadi dua area ini bisa untuk cicil sampai nanti tanggal 20-an Mei. Nanti Juni-Juli market cenderung rebound. Biasanya seperti itu. Ketika sell on Mei terjadi, biasanya market rebound. Habis itu volatile lagi di bulan Agustus September agak turun. Nanti bisa Oktober naik. That's why kalau teman-teman selalu ingat, saya sampai di saham pagi, di IG Live, saya selalu bilang, sell on Mei setelah beres 20-an minggu terakhir Mei kita bisa beli, dan biasanya saya Oktober awal Oktober sampai minggu kedua minggu ketiga itu kita bisa mulai beli lagi di IHSG karena itu merupakan good timing, biasanya seperti itu. Nah, saya sudah sampaikan 2 titik ya untuk BCA, tapi sekali lagi saya secara fundamental untuk perusahaan, kalau BCA kan valuation-nya cukup mahal ya, cukup premium. Kalau teman-teman pengennya lebih murah bisa perhatikan BBRI. BBRI area yang bisa mulai beli di kisaran area 4250
Kemudian XRP di 4250. kisaran area 4100, sekitar 4100 dan 4250. Dan BBNI, cost andalan saya biasanya BRI BNI, teman-teman pasti sudah tahu yang di sini. Untuk BBNI teman-teman bisa perhatikan di area 8000 dan next-nya di kisaran 7600. Itu titik-titik yang bisa diperhatikan. BCA, BRI, BNI. Pilih salah satu atau dua aja untuk sektor perbankan. Gitu. Menarik sekali nih. Nah, Dan ini kan untuk secara yang makroekonomi masih bagus banget sektor perbankan. Kenapa, Daniel? Karena kita melihat saat ini bisnis sudah mulai jalan. Bank-bank betul. udah gak gitu takut untuk menyalurkan kreditnya. Kita lihat tahun lalu tuh likuiditas bank itu gede banget. Kenapa? Karena mereka takut naruh duit ke perusahaan-perusahaan atau ke UMKM karena ekonomi belum pulih, masih lockdown, COVID, dan sebagainya. Tapi tahun 2022 ini duitnya, likuiditas yang banyak tadi itu, yang kebanyakan bank itu taruh di bond, bondnya mungkin dijual, mereka akan langsung salurkan ke kredit. Nah, ini akan mengakibatkan margin dari perbankan di tahun 2022 ini akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan top 2 pick saya adalah BRI dan BNI. BCA tadi hanya nambah-nambah aja, tadi ada nanya seperti itu. Oke, BRI dan BNI gitu ya. Jangan lupa dicatat nih, Cuan Troopers. Nah, ini saya pengen nanya juga nih terkait dengan banking sendiri gitu ya. Dan banyak ditanyakan juga oleh para Cuan Troopers kita ternyata di Telegram nih yang pada kritis-kritis nih, Bro Bernard. Di Telegram tuh banyak yang nanya. Nah, kalau nanti Bank Indonesia menaikkan suku bunga gitu ya di tanggal 20-an Mei bulan ini, apakah itu tidak akan meningkatkan risiko dari non-performing loan perbankan gitu, Bro Bernard? Dan kalau NPL perbankan ini meningkat, otomatis kan ini bisa menjadi satu ancaman gitu bagi bank-bank besar kita. Nih gimana nih penjelasannya sebenarnya, Bro Bernard? Jadi di tahun 2022 ini story-nya pemulihan ekonomi. Ini masih terjadi. Apalagi kita lihat komoditi boom. Komoditi boom mengakibatkan kita surplus secara devisa banyak dari masyarakat. Nah, mereka masukin tabungan, mungkin tabungan bunganya lebih tinggi, tentu saja. Tapi kredit yang diberikan kepada masyarakat juga tentu saja akan naik, sehingga spread-nya potentially terjaga, karena mereka akan pasti kenaikan bunga ke kreditor, istilahnya seperti itu. Tapi akankah mereka itu sanggup untuk membayarnya, untuk mencegah NPL? Dia sanggup, karena perekonomian udah lebih membaik dibandingkan tahun lalu, off. Tahun ini kita nggak ada off, cuma Omikron kemarin. Ntar terus. Kemudian yang kedua, supaya duit banyak karena komoditi boom, daya beli masyarakat meningkat, sektor-sektor real berjalan, restoran mulai rame, UMKM mulai rame, Tokopedia mulai rame yang belanja. Nah, oleh karena itu, saya misalnya NPL meningkat pun tidak akan cukup signifikan, tetapi profit margin-nya inilah yang akan kita highlight, akan lebih besar dibandingkan hal yang terjadi seperti itu. Oke, walaupun mungkin ini ada risiko NPL naik, tapi profit margin daripada perbankan juga ini diharapkan meningkatnya jauh lebih tinggi gitu ya daripada risiko NPL yang akan terjadi. Nah, ini menarik berarti untuk para Cuan Troopers memperhatikan big banks kita. Tadi ada BBRI dan BBNI gitu ya yang sudah di-highlight oleh Bro Bernard gitu. BBCA ini buat nambah-nambah lah gitu ya untuk portofolionya lumayan ya kalau cuan nih para Cuan Troopers kita. kita. BCA penggerak indeks, jadi biasa kalau indeks biasa ngikut selain BRI. Pasti BCA-nya juga naik, betul sekali. Nah, Bro Bernard, kalau kita lihat dari sisi perbankan yang sedikit berbeda gitu ya, on the other hand, kan ada perbankan digital nih yang di tahun lalu sudah mewarnai indeks harga saham gabungan kita. Ada BBHI lah, ada BBYB gitu ya, yang banyak kita obrolin juga ini terkait dengan pergerakannya seperti apa. Nah, dan bank-bank digital lainnya gitu. Nah, ini nasibnya di tengah-tengah kenaikan suku bunga ini nanti akan seperti apa? Ini ada kebetulan juga Cuan Troopers kita yang nanya nih, karena dari BBYB katanya udah koreksi tadi sempat ke 1100, ditutup di 1200-an. Oke, jadi begini, tolak ukur penilaian terhadap bank konvensional dan bank digital dari sudut pandang investor. Kalau dari sudut pandang investor, kita menilai suatu perbankan itu oke atau enggak yang konvensional, kita lihat dari book value,
kenaikan earnings-nya, dan lain sebagainya. Tetapi untuk perbankan digital yang kita ukur yang pertama, mereka itu diproyeksikan ke depannya akan memiliki return on asset yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan yang konvensional. Kedua, bagaimana supaya mendapat ROI yang bagus adalah yang pertama, growth-nya harus banyak. Karena tujuan mereka untuk untap the unbankable people. Growth usernya harus banyak. Dan yang kedua, mereka memiliki produk yang juga komprehensif, nggak kalah dengan perbankan konvensional di aplikasinya. Dan untuk strategi pemilihan sahamnya bagaimana? Strategi pemilihan saham yang menurut pandangan saya, yang fundamentalnya solid, yaitu tadi saya sebutkan user growth, kemudian fiturnya lengkap, produknya lengkap, dan yang selanjutnya perlu kita perhatikan adalah saham yang udah jatuh banyak, kemudian ada rejection di area support. Itu reward to risk ratio-nya lebih menarik. Nah, yang baru saya highlight hari ini, yang mulai ada tekanan beli dengan volume, adalah BBYB. BBYB kita lihat area support kuatnya di 1130. Hari ini area di 1180, tapi nggak sampai 1130 udah dari rejection. Dengan volume yang cukup besar, sehingga terbentuklah candle hijau pada perdagangan hari ini. Nah, ini bisa menjadi area untuk spekulatif buy, tetapi sekali lagi untuk digital saat ini posisinya rawan, sehingga disiplin stop loss itu penting untuk dilakukan oleh para trader untuk saham-saham digital. Oke, apalagi ke depannya hubungan akan meningkat. Jadi area support 130 sudah spekulatif buy. Dengan area stop loss di 1100, kita lihat area resisten-resistennya untuk di BBYB adalah di kisaran area 1380 dan nextnya di kisaran 1500. Itu bisa diperhatikan. Inflow cukup besar untuk BBYB hari ini, terutama dari broker-broker asing. Wah, menarik banget nih untuk BBYB karena kan kita mengetahui juga ini ada sentimen fundamental untuk BBYB, nanti akan ada red issue juga gitu ya, katanya nilainya di kisaran 5 triliun rupiah gitu. Nah, apakah ini nanti bisa menjadi satu optimisme bagi para investor untuk kemudian mengakumulasi nih, Bro Bernard? Pandangannya seperti apa nih untuk BBYB? Nah, untuk red issue itu saja kita akan melihat nanti harga red issue-nya berapa setelah mendapatkan surat OJK. Itu yang perlu kita tunggu. Jadi tunggu keputusan tersebut, tetapi untuk harga sekarang reward to risk ratio cukup menarik, tetapi dengan sekali lagi pembatasan risiko. Itu yang perlu saya tekankan. Karena kondisi market volatile ini, terutama saham-saham digital di saat suku bunga tinggi, di saat inflasi tinggi, biasanya mereka yang akan tertekan. Seperti itu, Bro Daniel. Baik, Bro Bernard, kita geser sedikit ke bank digital yang jadi tetangganya gitu ya, yang juga nggak kalah terkenal itu ada Arto. Bank di emiten Arto sendiri kita kan lihat ini harganya hari ini menyentuh ARB gitu ya, ARB di bawah 10.000 di kisaran 8 ribuan gitu. Nah, ini gimana nih nasibnya Arto ini ke depannya? Karena ada cuan troopers kita yang nanya, ini terkait dengan Arto, ini Arto arahnya ke mana gitu.